Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Daruratu al-mursyidi fil ilmi wa tarbiyati. Apa darurah? Darurah atau ahamiyah daruratul mursyid fil ilmi wa tarbiyah. Pentingnya mursyid di dalam ilmu dan tarbiyah. Ada orang nangis. Oh, Khadijah. Daruratul mursyid fil ilmi wa tarbiyah. Pentingnya mursyid di dalam ilmu dan di dalam tarbiyah. Siapa yang baca? Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulamikum wa bi ulami masyayikhina fid dharain amin. Amin. Daruratul mursyidi fil ilmi wat tarbiyati. Wa qad tabayyana lana al-ana anna wujud asy-syaikhi daruratun fil ilmi wat tarbiyati. Lidzalika nuhibbu an nudhiha hadhihi an-nuqtata. Inna syaikhal basira fil umuri yakhtasiru laka at-tariqu fabadala min an fabadalan min an tat'aba fi tariqi ay tariqin Ayyu tariqin sawa'un kanat tariqa tahsil ilmin أو طريق استدلال على صلاح القلب أو طريق تخلص من طريق تخلص من مرض فإنه يختصر لك. Naam. Apa pentingnya mursyid di dalam menuntut ilmu dan di dalam tarbiyah? Sekarang nyata bagi kita bahwasanya adanya syekh itu penting di dalam ilmu, di dalam tarbiyah. Adanya guru, syaikh itu penting dalam ilmu dan di dalam tarbiyah. Oleh karena itu ingin kami jelaskan poin ini. Yang pertama, Syaikh al-basir, syaikh yang cerdas. Ya. Basir ini artinya yang pandangannya tajam, ya. Basir yang nah, diartikan apa menurut antum bahasa Melayu? Al-basir yang melihat, ya. Tapi kan bukan melihat gitu, artinya yang bijak, yang cerdas, ya. Antum mesti paham dalam bahasa ini. Bahasa ini setiap kalimah ada dua makna. Pertama, makna qamusi, makna mu'jami, makna lughawi, makna mu'jami. Kedua, makna siyaqi, makna fil jumlah, ya, makna fil jumlah, jumlah al-kalam, jumlatil kalam, jumlatil ismiyah wal fi'liyah. Apalagi kalau kita mau menerjemahkan bahasa orang lain. Bahasa Arab kan bahasa orang lain, bukan bahasa kita. Setiap bahasa terikat dengan nahunya masing-masing, dengan grammarnya masing-masing. Kenapa kitab Jawi itu dipandang susah? Karena kitab Jawi itu adalah bahasa Melayu. Oke. Tetapi
tarkibnya mengikuti grammar Arab. Itu yang jadi susah, jadi otak itu terbalik-balik. Ya. Tetapi yang biasa baca kitab Arab, ya gelak lah. Ya, gelak. Nah, bermula ini akan dia olehnya, ya, dengannya kepadanya, gitu kan. Sedangkan bahasa yang sudah diperbaharui punya grammar sendiri. Jadi ketika kita memindahkan, menerjemahkan, mentranslate bahasa satu kepada bahasa lain, maka masing-masing bahasa terikat dengan grammarnya masing-masing. Ya. Kalau terjemah, gitu. Kecuali kalau kita memang belajar memahami i'rab dalam bahasa Arab, i'rab bahasa Arab, maka terkadang kita terjemahnya mengikuti i'rab dia. Ya, mengikuti mahal i'rab dia. Tapi kalau kita menerjemah menulis, antum misalnya ada minat untuk menerjemahkan satu kitab, maka terjemahkanlah, ya, menurut grammar bahasa kedua, bahasa yang antum nak pindahkan, ya, dari bahasa pertama ke bahasa kedua. Nah, dengan begitu pembaca mendapati pesan, atau artinya pesan itu kan makna, ya, risalah, ya, yang ingin disampaikan. Bahasa itu kan alat ta'bir, ya. Alat untuk mengungkapkan ma fi dhamirin nas, apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika, kenapa saya tidak mengikuti bermula ini itu, ya itu bagus untuk orang yang belajar. Tapi jangan lama-lama, paham tak? Jangan lama-lama terus sampai tua begitu. Ya. Untuk selanjutnya maka kita mesti mempunyai dua bahasa lah. Ya, yang kita baca ini, maka yang kita artikan dengan bahasa dia. Sehingga, ya, katakanlah kita menghargai dua-dua bahasa. Kecuali memang untuk memastikan mengetahui mahal i'rab bahasa yang kita nak terjemahkan, itu tak mengapa. Begitu juga makna mengikuti siyak, ya, dalam bahasa itu. Syekh yang bijak, ya, syekh yang bijak, yang cerdas di dalam semua perkara, ya, di dalam beberapa perkara, ya, dia akan memperingkas kepada kamu jalan. Ya. Inna syaikhal basir fil umuri yakhtasiru laka at-tariq. Ya, akan menjadi ringkas kepadamu jalan. Daripada pabadalan min, daripada. Tak ada bahasa kita kecuali daripada tuh. Kalau bahasa Arabnya pabadalan, maka ganti daripada engkau bersusah payah di dalam perjalanan, jalan apapun, bi ayat min antat'aba bit tariq, ayat tariq, daripada engkau berletih-letih dalam perjalanan apa saja, baik, ya, perjalanan menghasilkan ilmu, atau perjalanan mendapatkan petunjuk terhadap kesalehan hati, atau perjalanan takhallus, membebaskan dari sebuah penyakit, maka guru akan memperlingkas jalan. Ya. Guru akan memperingkas jalan. Orang perjalanan ini perjalanan belajar, karena orang perjalanan belajar artinya menuntut ilmu. Perjalanan, hatta perjalanan jalan betul, jalan di jalan raya, nak pergi menuju kemana. Kalau ada seorang yang tahu, maka kita lebih ringkas.
Kita belajar nahu pada orang yang pandai, maka kita boleh dibuat ringkas, cepat mempelajarinya. Belajar usul fiqh jika kepada orang yang memang pakar usul fiqh, maka dia akan mempercepat jalan kita untuk memahaminya. Semua ayy tariq, perjalanan apapun, kalau bersama guru, ada guru, maka perjalanan dalam menuntut sesuatu itu akan menjadi ringkas, ya, akan menjadi ringkas. Karena kalau orang ingin belajar sendiri, dia banyak melakukan kesalahan, ya, patah balik misalnya, seperti orang nak pergi ke mana lah, ke Kedah misalnya, tidak tahu jalan. Oh, rupanya mati jalannya, patah balik. Oh, ini betul. Nah, maka menjadi panjang. Tetapi kalau dengan orang yang mengetahui, menjadi ringkas. Ya. Baik, yang kedua. Inna syekhal kamila yujnibuka al-khata'a fil fahmi awil khata'a fis suluki awil khata'a fit tasawwurati allati yumkinu an tansha'a an sayril insani nafsihi. Nah, yang kedua, syekh yang kamil, ya. Syekh yang kamil itu dapat menjauhkan kamu. Inna syekhal kamil yujannibuka, atau yujnibuka, tapi yujannibuka lebih afdal. Jannaba yujannib, tajnib. Menjauhkan kamu. Sebetulnya bahasa Arab itu kata jim nun ba itu tepi, janibun, ya, tepi. Tetapi orang Arab kalau mengatakan jangan berada di sebelah sini, jangan ada di sisi sini, tapi hendaknya di sisi sini, maka dia mengatakan ijtanib, ya. Ijtanib min hadza. Ijtanib itu artinya berada di tepi lain, bukan di tepi sini. Karena ada dua, kalau tidak pilihan itu hanya ada dua. Kalau tidak buruk ya baik, salah ya benar. Hanya ada dua janib, hanya ada dua sisi. Nah, maka orang Arab menggunakan kata janaba itu untuk mengatakan tinggalkan atau jauhi. Syekh yang kamil ini akan menjauhkan kamu, ya, kesalahan dalam pemahaman, ya, atau khata, ya, di dalam suluk, kesalahan dalam perilaku, atau kesalahan dalam tasawurat, ya, gambaran konsep yang mungkin timbul dari perjalanan manusia itu sendiri. Ya. Kalau seorang yang kamil itu akan menghindarkan kamu dari kesalahan-kesalahan itu. Jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu. Sebetulnya bukan melarang kamu melakukan itu, tetapi menjauhkan kamu dari kesalahan. Nah, Inna syaikha min khilali suhbatihi ta'khudhu minhu halan atau ta'khudhu minhu samatal ulama'i. Apa? Simt. Wa ta'khudhu minhu simtal ulama'i wa adabahum wa nural ilmi wa tanwiral qalbi. Nah, yang ke berapa? 3. Syekh, sesungguhnya syekh min khilali suhbatihi, melalui suhbahnya engkau mengambil darinya hal, ya, engkau mengambil darinya hal. Apa hal itu?
hal itu adalah keadaan jiwa dia. Ya. Keadaan jiwa dia. Misalnya orang jiwanya takut kepada Allah. Ya. Punya sifat takut kepada Allah. Nah sehingga dia di dalam jiwanya punya halul khauf, punya suasana di dalam batinnya takut. Hal itu akan nampak di matanya, di ucapannya, di perilakunya. Ketika kita dekat dengan dia, maka kita pun akan terkesan. Hal batin itu, hal ini adalah keadaan batin jiwa, ya, keadaan hati, maka kita akan ikut. Kalau orang itu punya sifat kesabaran, ya, maka dia punya halus sabar, ya, punya suasana batin sabar, sehingga ucapannya akan ya, akan menunjukkan sifatnya itu, perilakunya, ya, cara tindakannya, dan apabila kita bersama dia, maka ya ta'assar, akan terkesan, terwarisi sifat-sifat itu. Dan itu melalui suhbah. Ya, bahkan engkau dapat dan mengambilnya darinya, ya, ciri dan adab ulama. Ya, ciri dan adab ulama. Ya, karena ada mungkin orang berilmu tapi tidak punya ciri ulama. Ya. Karena ciri itu ada dalam jiwa, bukan dalam pakaian. Ya. Orang mungkin dipakaikan pakaian ulama, ternyata dia adalah gangster, ya, tak ada ciri, ya, tak ada ciri ulama. Nah, sehingga adab dan ciri ulama itu hanya dapat kita ambil apabila kita bersamanya. Ya, apabila kita bersamanya. Apa ya? Samtun itu ules, apa ules? Ya. Apa ya samtun itu? Bahasa kitanya ules atau apa ya? Sesuatu yang ciri, sebetulnya ciri alamah, ciri atau alamah. Atau lamhah, apa lamhah itu? Simat, ya. Fitur, apa? Permukaan. Seorang yang misalnya ada orang berpakaian pakaian ulama, tapi dia tidak punya jiwa ulama, maka di dalam auranya itu akan nampak. Ya. Akan nampak itu adalah samtun. Samtun itu sebetulnya zon, ya, sangka. Ya, tapi udah jadi istilah simat jamaknya, yaitu ciri-ciri aura ulama, aura dan adab ulama, serta cahaya ilmu dan tanwirul qalbi, ya, penerangan hati. Ya. Taib, terus. Inna mujarrada qabulil insani ay ya'khudhal ilma aw tarbiyata an ahliha yahrizuhu
yuhrizuhu min kathirin minal amradi kamaradil ghururi awil unjuhiyati awil kibri. Maka orang dengan sekedar menerima, ya, maka inna mujarrad kubulil insan. Ini kalau terjemahannya, sesungguhnya sekedar menerimanya manusia. Ada nggak bahasa kita begitu? Bahasa kita apa tarkibnya? Dengan sekedar manusia itu menerima, kan begitu? Ya. Mujarrad qabul insan. Dengan sekedar orang itu menerima untuk mengambil ilmu dan tarbiyah dari ahlinya. Ya. Jadi kita mencari ilmu, mengambil ilmu dari siapa saja. Tapi apabila kita mengambil ilmu dari ahlinya, itu sudah banyak menghindari kita dari berbagai penyakit. Yuhrizuhu haraza. Menghindari kita dari berbagai penyakit. Seperti penyakit apa? Gurur. Dan penyakit unjuhiyah, sombong, congkak. Congkak, awil kiber atau sombong. Artinya orang dengan sekedar berguru maka terhindar penyakit gurur. Apa gurur itu? Terpedaya oleh nafsu, gurur. Gurur sebetulnya perilakunya sombong, itu gurur. Dia merasa hebat padahal tidak hebat, itu gurur. Nah ini mujarrad qabulul insan an ya'khudha al-ilma aw at-tarbiyata an ahliha. Dia mengambil sesuatu dari ahlinya saja. Dia sudah akan terpelihara, ya, dia daripada penyakit-penyakit sombong. Karena orang yang menguasai bidang apapun, jika kita belajar dari dia yang memang menguasai, maka kita mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, banyak kemudahan sehingga kita memahami bahwa ternyata dengan adanya pakar kita pun jadi ikut mudah, dan ini membuat dia tidak sombong. Ya. Tapi jika menuntut ilmu, ya, atau tarbiyah bukan dari ahlinya, ya, maka kita tidak terhindar dari kesombongan. Baik, yang kelima. Wa kullu halatin yaftaridu ala insanin tahsilu syai'in wa la yastati'u tahsiluhu illa min jihati ma fa innal akhdha an hadhil jihati ya'tabiru faridatan fi haqqihi min babi ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Setiap keadaan jiwa yang memastikan orang untuk mendapatkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, dan dia tidak mampu menghasilkannya kecuali dengan cara tertentu, min jihati ma, dari sisi tertentu, maka mengambilnya dari sisi ini dianggap fardu, ya, di dalam haknya, ya. Itu merupakan bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Suatu keadaan apapun, ya, yang kita diharuskan, ya, diwajibkan untuk mencapai mendapatkan sesuatu, dan kita tidak dapat kecuali melalui ini.
Kita misalnya wajib belajar. Ya. Tidak dapat kecuali pergi ke pondok misal. Maka pergi ke pondok itu termasuk bab ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak terjadi sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, sesuatu yang menolong kewajiban, maka itu wajib. Ya. Karena menuntut ilmu wajib, maka pergi ke pondok wajib. Ya. Maka untuk mencapai kepada Allah, ya, hanya dapat berhasil dengan dia berguru, maka berguru itu wajib. Ya. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dukhulu ala sufiyah fardu ainin, katanya. Ya, berguru kepada orang sufi fardu ain. Kenapa? Karena membersihkan hati wajib. Ya, membersihkan diri dari akhlak buruk, ya, dan memiliki akhlak baik itu wajib. Maka berguru itu wajib. Jadi min bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Naam. Wa idza kana asy-syaikhu salihan wa da'iyan ila huda fa innal intifa'a bihi fid dunya wal akhirati tadullu alaihi an-nususu. Naam. Jika seorang syekh itu saleh dan da'iyan ila hudan, dan dia menyeru kepada hidayah, maka mengambil manfaat kepada syekh di dunia dan di akhirat, ya, itu dibuktikan, artinya diberikan dalil ke atasnya oleh nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya. Artinya segala sesuatu yang berguna di dunia, intifa' bihi, untuk mengambil manfaat, ya, dengan syekh yang manfaatnya itu untuk di dunia, untuk di akhirat, ya, maka nas Al-Quran banyak menunjukkan atau menjadi dalil untuk mengambil manfaat, ya, mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Karena ya, Al-Quran dan hadis menganjurkan kita kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka jika syekh yang saleh yang mengajak kepada hidayah, maka jika ada syekh yang saleh dan mengajak kepada hidayah, maka mendapatkan manfaat, ya, daripada syekh itu untuk manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tadullu alaihi an-nusus. Nusus ini maksudnya an-nusus al-Quraniyah, ya, wal hadisiyah. Nah. Wat-tajammu'u haula asy-syaikhi wal musyarakatu fi halaqatil ilmi waz-zikri wat-ta'akhi al-khassu fi hadhil ajwa'i tatarattabu alaihi masalihu katsiratun fid dunya wal akhirah wa kullu dzalika ghaidun min faydin fi mahalli syaikhi wa makanihi. Naam. Wa tajammu haula syekh. Apa tajammu itu? Berhimpun di sekitar syekh, artinya berkumpul dengan syekh, musyarakah dan bersama di dalam halakat ilmu dan zikir, musyarakah bersama syekh tentu. Wa ta'akhil khas, dan bersaudara khusus. Fi hadhil ajwa, di dalam suasana ini, ajwa jauh. Di dalam suasana ini, suasana apa? Suasana
berguru dengan hubungan guru dengan murid, maka tarattabu alaihi, mengakibatkan ke atasnya maslahat katsirah. Tarattaba itu artinya tertibnya, setelah itu tertibnya kan, artinya akibatnya. Mengakibatkan ke atasnya maslahat, banyak maslahat dunia dan akhirat. Artinya kita sering bersama dalam halaqah ilmu dengan para masyayikh, zikir dengan mereka, duduk berhimpun bersama mereka, dan membuat bersaudara secara khusus. At-ta'akhil khas ini persaudaraan yang bukan karena dunia, khusus karena Allah maksudnya. Ya. Orang masuk ke dalam tarekat, kenapa? Tarekat itu katakan sebuah jamaah. Ya, tapi bukan pengertian jamaah dalam pengertian politik. Tetapi pengertian jamaah dalam al-ukhuwah al-khasah. Hubungan khusus lillah. Ya, bukan karena dia satu parti, bukan karena dia nak memilih satu presiden, ya, nak menganut mazhab tertentu, nah bukan. Tetapi lillah. Bukan karena ada keuntungan dunia, keuntungan harta, keuntungan kedudukan, keuntungan apa, tak. Ya, semata-mata ya, murni karena Allah. Ya, maka itu banyak memberikan kemaslahatan yang baik, manfaat, masalih, yani manafi', ya, di dunia dan di akhirat. Semua itu adalah ghaidun min faid, ya, satu percikan dari limpahan, ya, fi mahalli syekh wa makanihi, ya, pada kedudukan syekh, ya, di tempat dan kedudukan syekh. Antum duduk di pakar ekonomi misalnya, dan antum orang yang ingin belajar ekonomi, duduk bersamanya, di mana dia punya pengalaman tentang ekonomi itu jatuh bangun, dan dia adalah hebat. Duduk saja dengan dia, banyak sekali manfaatnya, candanya, seluruhnya, ucapannya, ya, pandangannya, mesti ada sesuatu yang bermanfaat. Karena kita berkumpulnya dalam kumpulan itu, ya, dalam bidang apa saja. Atau misalnya dalam urusan politik, ya, kita berkumpul dalam lingkungan politik, ya, bersama pakar-pakar politik. Kumpul saja, banyak sangat masalah politik yang kita dapatkan. Begitu juga dalam hal ruhiyah, ya, hal perbaikan diri, ya, tazkiyatun nafs, ya. Sering bersama mereka, maka akan banyak perkara yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan dari mereka, ya, dengan berkumpul bersama mereka. Nah, selesai tentang syekh. Ya, tentang syekh yaitu selesai. Karena malamih dalam tarekat itu 3, syekh, murid. Ya. Nah sekarang al-murid. Nah. Al-murid. Al-muridu 'inda sufiyati huwa man sahhat 'azimatuhu 'ala iradati ad-dukhuli fi tariqil qawmi. وهو سالك الطريق الذي يسير في الطريقة حسب إرشادات شيخه فيسلك طريقه كما يرسمه له شيخه حتى يصل إلى غايته. Murid itu apa? Murid menurut orang sufi adalah orang yang azimahnya, tekadnya benar
ala iradati dukhul, untuk ya, iradah dukhul, keinginan masuknya ke dalam tarekat sufi, al-qaum yani sufi. Murid itu apa? Murid yang azimah. Azimah itu apa? Boleh diartikan tekad. Ya. Karena azimah itu kemauan yang kuat. Ya. Azamlah sudah. Murid adalah seorang yang azamnya benar, ya, atas keinginan dia masuk ke dalam madrasah orang sufi. Itu murid. Maka disebut murid. Ya. Azimah fil iradah. Ya. Bukan ikut-ikut. Tak boleh orang masuk ke dalam tarekat itu ikut-ikut. Ya apa saja. Ya. Di dalam kumpulan apa saja tidak boleh ikut-ikut. Mesti antum mengerti dan masuk untuk apa. Ya. Kalau azimahnya sah, ya, bahwa dia punya iroda untuk dukhul ala sufia, maka itu murid. Murid min iroda. Kalau tidak ada iroda, tidak murid. Nah, dan dia adalah seorang penempuh jalan, ya, salikut tariq alladhi yasiru put tariq, yang berjalan di dalam sebuah tarikat berdasarkan apa? Hasba, mengikuti irsyadat bimbingan syekhnya. Maka ia menempuh jalannya sebagaimana yang sudah digariskan oleh syekh untuknya, sehingga dia sampai kepada tujuan. Nah, tarekat itu makanya marasim. Ya. Tarekat itu adalah marasim. Ya. Garis panduan, ya, dalam perjalanan itu marasim. Seolah-olah jalan ke sana itu sudah ada panduannya. Sebetulnya apa panduannya? Lillah. Itu saja. Ya. Maka orang yang bertarekat mesti mengikuti marasim itu. Garis panduan. Bahwa apapun lakukan lillah. Itu panduannya. Maka seorang salikut tariq yang yasiru fit tariqah itu hasba irsyadati syaikhihi. Ya. Sehingga dia menempuh jalannya kama yarsamuhu lahu syaikhuhu. Ya. Sebagaimana yang telah digariskan untuknya oleh syaikhnya, sehingga dia sampai kepada tujuan. Kalau mengikuti garis panduan itu sampai, kalau tidak, tidak. Ya, orang bertarekat nak macam-macam benda, tak sampai, karena itu bukan marasimnya. Ya, tarik ilallah, sudah, perginya ke sana saja. Baru akan sampai. Ya, itu ya, definisi murid. Taib, wal murid. والمريد هو المجرد عن الإرادة قال الشيخ محي المريد هو المجرد عن الإرادة. هو المجرد عن الإرادة. Murid adalah seorang yang memurnikan iradah, menghilangkan iradah. Nah, ya, al-mujarrid anil iradah. Ini murid. Al-murid, ya, al-mujarrid anil iradah. Ya, murid ini adalah orang yang membuang iradahnya. Ya, untuk mengingini iradah Allah, itu murid. Maka muridullah. Bukan murid kesaktian, murid terbang, murid, bukan. Tapi murid Allah. Maka al-murid huwa al-mujarrid anil iradah. Qala Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi fil Fathil Makki. Futuhatil Makkiyah. Nah. Qala Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi fil Fathil Makki. Man inqata'a ila Allah
عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريده الله تعالى لا يريده غيره فيمحو إرادته فلا يريد إلا ما يريده الحق والمريد على موجب اشتقاق من له إرادة كما أن العالم من له علم لأنه من الأسماء المشتقات ولكن المريد في عرف هذه الطائفة من لا إرادة له فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدا. Murid adalah orang yang memurnikan atau yang tadi melepaskan dari iradah. Maka Syekh Muhyiddin dalam Futuhatul Makkiyahnya mengatakan man qata'a ilallah, barang siapa yang orang Arab itu mudah saja in qata'a ila saja. Kita mengartikannya bingung. In qata'a ila. In qata'a akan terputus, tapi kalau ila kan terfokus. Orang yang mentahbiskan, tahu tahbis, mentahbiskan diri. Apa mentahbiskan diri itu? Mengabdikan, boleh. Tahbis itu mengabdikan. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Ada terjemahan kita. Inqata adalah orang yang memutus segala hubungan kecuali untuk Allah. Ilahnya itu. Ya, sebetulnya inqata ila inqata ya, min ilallah. Ya, min kullal syai'. Ya, cuman diringkas sudah inqata ila. Berarti orang yang mengabdikan diri. Orang yang memperuntukkan dirinya untuk Allah. Inqata'a itu. Maka inqata'a ilallahi an nazarin wastibsarin. Dari nazar wastibsar, dari lihat sana lihat sini, pandang sana pandang sini, pikir sana pikir sini, tak. Terus abdikan diri kepada Allah. Dan orang tajarrada an iradati, memurnikan, ya, membuang iradahnya. Kenapa? Ketika ia tahu bahwa tidak ada yang terjadi di wujud ini kecuali apa yang diingini oleh Allah, ya, dan tidak ada idza alima annahu ma yaqa'a fil wujudi illa ma yuriduhu Allah Ta'ala la yuridu ghairahu, maka dia tidak ingin selainnya. Ya, ketika dia mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi di alam ini, ya, kecuali apa yang diingini oleh Allah, maka dia tidak ingin kepada yang lain. Ingin apa yang diingini Allah saja. Bayamhu iradatahu, maka dia menghapus keinginannya. Ada tidak di dunia ini terjadi tanpa keinginan Allah? Ada tidak? Ya sudah. Ya. Coba, banyak dalam hidup ini yang kita ingini, urid, ya, tak dapat. Dan ada orang mendapatkan sesuatu yang dia tak ingin. Kenapa? Karena yang terjadi itu hanya karena diingini oleh Allah. Ada istilah anta turid wa ana urid wa hum yuridun wa nahnu nurid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya. Tetapi Allah lah yang dapat melakukan apa yang
Itu sebab fa'alul lima yuri. Allah lah yang dapat melakukan apa yang diingininya. Oke, ya, maka salah satu nama Allah fa'alul lima yurid. Ya. Ini boleh kuat lagi sedikit supaya saya jangan baca. Nah, fayamhu iradatahu, maka dia menghapus keinginannya. Fala yuridu illa ma yuriduhul haqqu, maka dia tidak mengingini kecuali apa yang diingini oleh Allah. Itu murid asalnya begitu. Nah, Allah menginginkan kita apa? Mengenalnya. Sudah. Itu saja. Maka murid itu ala mujibil istiqaq man lahu iradah. Murid berdasarkan keharusan istiqaq adalah orang yang punya iradah. Murid-murid itu kan orang yang punya iradah, kan begitu. Ya. Dalam konsekuensi makna istiqaq. Orang yang punya iradah. Sebagaimana orang alim man lahu ilmun. Ya. Orang alim orang yang punya ilmu. Karena dia dari isim mustaq. Ya. Akan tetapi murid dalam istilah orang sufi ini, golongan ini, man la iradata lahu. Orang yang tidak punya kehendak. Karena dia tahu bahwa yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Maka dia hanya menghendaki kehendak Allah. Mengingini keinginan Allah. Menghapus keinginannya. Maka seorang yang tidak menghapuskan, membersihkan keinginannya tidak jadi murid. Ya. Ini menurut Al-Imam Ibn Arabi. Ya. Oh, kita jadi tak boleh keinginan, silakan. Tapi tetap yang terjadi adalah keinginan Allah. Sehingga kalau dia tidak mendapatkan apa yang diingini dia memahami bahwa Allah menghendaki agar dia mendapatkan keinginan Allah. Itu pemahaman mereka. Nah, wal muridu idzan المريد إذن من اتحدت إرادته بإرادة الله أو بإرادة شيخه الذي إرادته قد اتحدت بإرادة الله. قال تعالى في الحديث القدسي كن مع الله فإن لم تكن مع الله كن مع من مع الله فإنه يوصلك إلى الله. Maka murid kalau begitu orang yang iradanya bersatu dengan iradah Allah, keinginannya bersatu dengan keinginan Allah, atau ya, orang yang menyatukan keinginannya dengan keinginan gurunya, yang keinginan gurunya telah bersatu dengan keinginan Allah. Nah, orang yang berjalan kepada Allah ya, bersama seorang mursyid yang memang mereka adalah membawa kita kepada Allah, maka tidaklah keinginan mereka para mursyid melainkan Allah. Mereka mengajar kita, mereka ingin Allah, bukan ingin apa-apa. Jadi belajar kepada mereka berarti kita menyatukan keinginan, yang mana keinginan dia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, bersamalah Allah. Jika kamu tidak bersama Allah, maka bersamalah dengan orang yang bersama Allah, karena dia akan menyampaikanmu kepada Allah. Kun ma'allah fa in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Bersamalah dengan orang yang bersama Allah, fa innahu yusiluka ilallah. Ini definisi-definisi murid. Nah. Wa awwalu qidamin lil muridi fi قدم وأول قدم للمريد في هذه الطريقة ينبغي أن يكون على الصدق ليصح له البناء عليه أصل صحيح. وقد قيل 4 صفات
إذا اتصف بها المريد كان أهلا لأن يمنح المواهب لأن يمنح المواهب والعلوم الدينية وأن يكاشف بالأسرار الربانية الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وتصور الأمثال التي ضربت للبيان. Apa? Sekejap. Wa qad qila arba'u sifatin idza tasafa biha al-murid kana ahlan li an yamnahal mawahib wal ulum al-laduniyah wa an yukashafa bil asrar ar-rabbaniyah. Apa? Al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan wa tasawwurul amsal allati duribat lil bayan wa dawamu ijtihadihi wa nasyatihi fi amalil qurbat. Nah, ودوام اجتهاده ونشاطه في أعمال القربات فمن كملت فيه تلك المعاني صحت بدايته وأشرقت بأنوار القرب نهايته. Berarti ini li ayyumnahal mawahibu. Pertama, langkah pertama murid di dalam tarikat ini apa? Kalau orang berjalan, maka langkah yang pertama di dalam tarikat ini yang bagi an yakuna ala siddiq. Dia mesti berada di atas kesidikan agar boleh untuknya dibangun di atasnya asal yang sahih. Jika pondasi yang sahih itu benar dibangun, maka pembinaan boleh berdiri. Maka langkah pertama atau pondasi pertama adalah siddiq. Ya. Maka dikatakan ada 4 sifat. Apabila si murid ini mempunyai sifat ini, 4 sifat ini, maka dia layak untuk mendapatkan mauhibah. Karena ahlan li ayyumnah al mawahib. Mendapatkan atau diberikan mawahib. Dia layak untuk diberikan mawahib. Apa mawahib itu? Hibah, anugerah, pemberian-pemberian yang kita tidak dapat berupaya untuk mendapatkannya, Allah berikan. Marifat itu bukan upaya kita, Allah berikan. Surga saja kan Allah, bukan kena amal kita. Itu surga makanan minuman, bagaimana surga kebahagiaan dalam jiwa, marifat, syuhud, itu nama kebahagiaan. Itu Allah yang berikan. Kita tidak ada jalan untuk kasab. Ya, tidak ada jalan. Nah, maka apabila dia memiliki 4 sifat ini, dia layak ya, diberikan mawahib itu. Dan ulum laduni. Dan juga akan tersingkap rahasia an yukasyaf bil asrari, akan disingkapkan rahasia robbani. Al-iqrar bil lisan, ya, pengakuan lidah, ya, kemudian pembenaran hati, ya, wat tasawwurul amsal allati duribat lil bayan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Artinya ada gambaran-gambaran contoh yang untuk dijelaskan. Bahwa pengakuan lidahnya, pembenaran hatinya,
ada gambaran-gambaran idealisme gitu, yang bisa dijadikan pedoman. Yang ketiga adalah dawam ijtihad. Yang tasawurul amsal itu tadi, alat idribatil bayan. Dan yang keempat adalah dawam ijtihad dan nasyatnya di dalam amal kurubat. Ya, di dalam amal kurubat. Sebentar. Yang empat itu apa? Lidahnya ya, mengakui tauhid Allah, hatinya meyakini Allah, dan juga tasawurul amsal allati duribat lil bayan, sebetulnya amal. Ya. Ya, ada gambaran contoh yang dapat dijadikan untuk duribat lil bayan, untuk ditetapkan sebagai diumpamakan dalam lil bayan untuk menjelaskan. Artinya ada amalnya. Dan yang keempat adalah dia bersungguh-sungguh aktif di dalam melakukan amal kurubat. Maka apabila sempurna padanya makna ini, maka benarlah bidayahnya. Ya, artinya iman itu, ya, pengakuan itu bukan hanya di lidah, ya, dan pembenaran itu bukan hanya di hati, tetapi ada contoh sebagai gambaran dia yang menjelaskan bahwa dia adalah benar apa yang dikatakannya, benar apa yang diyakininya, dan setelah itu ya, dia melakukan kesungguhan, dawam sungguh-sungguh di dalam melakukan amal kurubah, amal-amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang murid pertama itu mesti punya 4 sifat itu. Ya. Maka apabila paman kamulat fihi tilkal ma'ani sahat bidayatuhu. Ya. Kalau mana-mana di atas itu sempurna, maka benar, ya, bidayah dia benar. Nah, karena benar, maka wa asyraqat bi anwaril qurbi nihayatuhu. Maka nihayanya akan cemerlang dengan cahaya kedekatan itu. Ini sidik, maksudnya untuk sidik gitu ya. Bukan hanya ucapannya, keyakinan hatinya, dan dibuktikan oleh perbuatan. Dan terus berusaha untuk sungguh-sungguh melakukan kurubat, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walamma kana tasawwufu kulluhu adaban likulli waqtin adabun wa likulli halin adabun wa likulli maqamin adabun faman lazima al-adaba balagha mablagha ar-rijali wa man haruma al-adabu fahuwa ba'idun min haitsu yadhunnu al-qurba wa mardudun min haitsu yarju al-qabula. Nah, walamma kana tasawuf, ketika tasawuf itu semuanya ada. Setiap waktu ada, setiap keadaan ada, setiap makom ada. Maka barang siapa yang melazimi adab, dia akan mencapai seperti yang dicapai para aulia, para tokoh-tokoh sufi.
Barang siapa yang terhalang adab, maka dia jauh. Ya, di mana dia menyangka dekat, maka dia ditolak. Di mana dia mengharapkan diterima. Ya, dia berharap diterima, padahal ditolak. Dia menyangka bahwa dia dekat, ya, padahal jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia tidak terhalang dari adab. Terhalang itu tidak mendapatkan adab. Waman harumal adab, barang siapa yang tidak mendapatkan adab, ya maka artinya mahrum. Ya. Mahrum itu orang yang tidak diberikan oleh Allah, itu mahrum.